Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi di YouTube channel aku, Cenasihah. Di video kali ini aku mau kasih tahu ke kalian bagi yang belum tahu bahwasannya pada bulan akhir Maret tahun 2020 ini nanti kreator Studio Klasik kita itu akan dihentikan oleh pihak YouTube dan dialihkan ke YouTube Studio Beta. Kenapa dan mengapa alasannya? Di sini bakal kita bahas dan pelajari satu persatu, maka dari itu tonton sampai habis ya. Oh ya, pasti di dashboard YouTube teman-teman ada notifikasi seperti ini kan? Yang berbunyi, perhatian sebelum akhir Maret akses umum ke Studio Klasik akan dihentikan untuk channel ini. Namun jangan khawatir, YouTube Studio memiliki semua alat yang Anda butuhkan untuk terus membuat konten. Gitu teman-teman. Yuk kita pelajari selanjutnya. Ini dia transisi ke YouTube Studio. YouTube menjelaskan akses ke kreator Studio Klasik akan dihilangkan secara bertahap untuk semua channel selama paruh pertama tahun 2020. Berikut yang perlu teman-teman ketahui untuk melakukan transisi ke YouTube Studio Beta. Ini teman-teman, apa yang terjadi sekarang ini? YouTube menjelaskan bahwa mulai bulan November tahun 2019 kemarin, akses ke kreator Studio Klasik itu akan dihilangkan secara bertahap. Dengan melakukan perubahan secara bertahap ini, YouTube dapat mendengarkan masukan dan melakukan penyesuaian sebelum akses tersebut dihapus untuk semua orang. Dan YouTube akan menyesuaikan tanggal yang tercantum di bawah ini, tergantung pada masukan yang YouTube dapatkan. Nah, di sini sudah ada waktunya, sudah tertera ya di sini teman-teman. Pada bulan November tahun 2019, sekitar 150.000 channel yang secara eksklusif menggunakan YouTube Studio Beta. Kemudian pada bulan Januari 2020 sekitar 1% channel. Februari 2020 sekitar 10% channel. Musim semi 2020 semua channel yang tersisa. Nah, tanggal transisi channel Anda akan dipilih secara acak. Anda akan mendapatkan notifikasi minimal 2 minggu sebelum kehilangan akses ke kreator Studio Klasik. Kemudian, mengapa YouTube tidak dapat mempertahankan kreator Studio Klasik secara bersamaan dengan YouTube Studio Beta? Nah, ini jawaban dari YouTube teman-teman, bahwasannya dengan mempertahankan kedua versi studio tersebut, berarti sumber daya teknis yang YouTube miliki itu harus dibagi menjadi dua. Jika YouTube mempertahankan kreator Studio Klasik dan juga YouTube Studio Beta, maka YouTube akan memerlukan waktu 2 kali lipat untuk membuat fitur baru bagi kreator. Jadi, pihak YouTube meyakini bahwa dengan cara menghapus kreator Studio Klasik ini dapat fokus kepada YouTube Studio Beta dan pastinya akan menjadi lebih baik lagi nanti bagi seluruh kreator. Wow, menurut aku sih ini keputusan yang tepat ya teman-teman. Meskipun kita atau kreator sudah terbiasa memakai kreator Studio Klasik, tapi kalau memang ini sudah menjadi keputusan dari YouTube, kita juga harus menghargai dan terima ya teman-teman. Kita bisa apalah ya. Terus apa yang harus kita lakukan dan yang perlu kita ketahui untuk saat ini? YouTube menyarankan bahwa kita itu sebaiknya dapat memanfaatkan beberapa bulan pertama pada tahun 2020 ini untuk membiasakan diri dengan YouTube Studio Beta. Nah, jadi yang perlu kita lakukan untuk saat ini ya membiasakan diri menggunakan YouTube Studio Beta ini teman-teman, agar nanti saat kreator Studio Klasiknya itu dihentikan dan dialihkan ke YouTube Studio Beta, kita itu tidak bingung lagi untuk menggunakan YouTube Studio Beta ini teman-teman. Jadi kita harus terbiasa. Kemudian, mengapa kreator Studio Klasik akan dihentikan? Jawabannya adalah karena kreator Studio Klasik ini sudah dibuat lebih dari 1 dekade yang lalu menggunakan teknologi lama. Teknologi ini membatasi kemampuan YouTube untuk membuat berbagai fitur dan sekarang tidak dilanjutkan lagi. Selain itu, dengan seiring berjalannya waktu, kerumitan juga ditambahkan pada kreator Studio Klasik ini sehingga semakin menyulitkan untuk memperbaiki masalah. Akhirnya, YouTube Studio Beta ini diperkenalkan sebagai pengganti kreator Studio Klasik ini teman-teman. Nah, YouTube Studio ini menggunakan teknologi yang lebih baru. Dengan teknologi ini, YouTube dapat membuat berbagai alat untuk kreator dengan lebih cepat serta memperbaiki masalah dengan lebih mudah. Nah, ini ya teman-teman, jadi jawaban mengapa
Creator Studio Classic itu dihentikan oleh pihak YouTube? Jadi ini jawabannya. Pasti teman-teman bertanya, emang apa sih masalah yang muncul di Creator Studio Classic ini? Nah, di sini dijelaskan bahwa masalah yang pertama, jumlah kode dalam kode base meningkat secara signifikan. Kemudian, masalah selanjutnya, jumlah kerumitan dan interdependensi dalam kode base itu juga meningkat. Kemudian, kode tersebut ditulis dalam bahasa pemrograman yang sekarang dihentikan dan tidak didukung oleh Python kedua. Hasilnya pun sebagai berikut. Menambahkan fitur ke Creator Studio Classic itu juga memakan waktu, bahkan perubahan kecil pun memerlukan pengujian lengkap karena kerumitan kode tersebut. Saat masalah muncul, sulit menemukan sumber dari masalah tersebut dengan cepat. Kami atau YouTube itu tidak dapat memperkenalkan fitur baru secepat yang dibutuhkan oleh kreator. Kemudian, semua fitur pada Creator Studio Classic menggunakan versi bahasa pemrograman yang sudah dihentikan. Daripada membuat Creator Studio Classic menjadi lebih rumit dengan memigrasikannya ke pihak Python ketiga, maka YouTube memutuskan untuk membuat alat yang sepenuhnya baru, yaitu YouTube Studio Beta ini, teman-teman. Jadi, YouTube Studio Beta ini akan menghilangkan kerumitan yang pernah terjadi dalam kode Creator Studio Classic ini. Saat terjadi masalah pada YouTube Studio Beta, Eigener ini akan lebih mudah menemukan akar permasalahannya dari masalah tersebut dan segera memperbaikinya. Setelah Creator Studio Classic dihentikan, Eigener ini akan memiliki lebih banyak waktu untuk berfokus pada fitur baru daripada menghabiskan waktu untuk menavigasi kode base yang rumit. Nah, saya rasa di sini sudah jelas ya teman-teman penjelasan dari YouTube mengapa Creator Studio Classic ini dihentikan, dikarenakan banyak masalah yang muncul yang membuat YouTube itu semakin rumit sehingga tidak dapat menambahkan berbagai fitur-fitur yang baru. Gitu teman-teman penjelasannya. Kemudian, apa yang berbeda pada YouTube Studio? Nah, YouTube menjelaskan bahwa di YouTube Studio ini selain menggunakan teknologi yang lebih baru dibandingkan Creator Studio Classic, YouTube Studio memiliki banyak fitur baru. Jika teman-teman ingin mempelajari berbagai alat baru yang tersedia di YouTube Studio Beta ini, kalian bisa menggunakan referensi di bawah ini ya. Di sini sudah ada pengantar YouTube Studio, kabar terbaru untuk kreator, catatan rilis YouTube Studio, kemudian pembaruan fitur untuk YouTube Studio, kreator insider, dan yang terakhir channel kreator YouTube. Kemudian, apa langkah selanjutnya untuk YouTube Studio? Nah, jadi YouTube itu mempelajari masukan dari kreator tentang YouTube Studio secara cermat, termasuk masukan yang YouTube dapatkan dari media sosial. Jadi, selama beberapa bulan ke depan, YouTube akan fokus pada fitur yang paling banyak mendapatkan masukan dari kreator. Sepanjang tahun 2020 ini nanti, YouTube berencana untuk membuat kembali berbagai alat untuk kreator yang belum selesai di YouTube Studio Beta. YouTube juga mendengarkan masukan mengenai cara untuk membuat alat yang ada menjadi lebih baik lagi, gitu teman-teman ya. Oke. Jika penjelasan dari awal hingga akhir ada yang kurang jelas atau ada yang ingin ditanyakan, teman-teman dapat meminta bantuan kepada pihak YouTube ke Twitter @timyoutube atau kirim masukan ke YouTube Studio, oke? Tapi perlu perhatikan bahwa YouTube tidak bisa membalas masukan kalian itu satu persatu karena mungkin keterbatasan dari YouTube tertentu gitu ya. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Intinya, dari pihak YouTube itu meyakini bahwa dengan cara menghapus Creator Studio Classic ini dapat fokus kepada YouTube Studio Beta dan pastinya akan menjadi lebih baik lagi nanti bagi seluruh kreator. Dan dikarenakan banyaknya masalah-masalah yang muncul yang membuat YouTube itu semakin rumit sehingga tidak dapat menambahkan berbagai fitur-fitur baru. Kemudian YouTube juga menyarankan kepada kita untuk membiasakan diri menggunakan YouTube Studio Beta ini. Oke, kalau kalian suka dengan video ini, kalian boleh tekan tombol like-nya dan juga di-share ke seluruh sosial media yang kalian punya teman-teman. Semoga video aku bermanfaat ya. Dan juga jangan lupa tekan tombol subscribe dan juga aktifkan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari aku.
Oke, terima kasih teman-teman. Tunggu video aku selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.